Melanjutkan dari cerita sebelumnya, yang paling bodoh akan mati duluan. Bab 296. Banyak yang datang. Xander Ye segera mengajak Grace Nalan keluar. Ada puluhan ribu orang di luar keluarga Ye. Xander Ye dan Grace Nalan tercengang. Semua dari paviliun Xianbao. Pemimpinnya Fen Dioqin. Melihat Xander Ye, Fen Dioqin mengakak, lalu menghampiri Xander Ye dan Grace Nalan. Xander Ye bertanya, "Fen Dio, ada apa?" Fen Dioqin tersenyum. "Kamu nggak tahu." Xander Ye bingung. Fen Dioqin tersenyum. "Tempat kamu menikah adalah keluarga Ye." "Keluarga Ye?" Xander Ye tercengang. Fen Dioqin berujar lagi. "Ketua, Paviliun Qin perintahkan perluasan keluarga Ye. Juga seluruh kota Huanggu. Perluas kota Huanggu." Xander Ye bimbang, lalu berujar, "Apa keburu?" Fen Dioqin tertawa, "Tentu saja." Xander Ye tersenyum lalu berujar, "Ibuku di mana?" Fen Dioqin berujar, "Ketua Paviliun Qin lagi sibuk. Dia akan berikan kejutan besar pada kamu dan Ketua Paviliun Grace." "Kejutan?" Xander Ye dan Grace Nalan saling menatap sembari tersenyum. Fen Dioqin berujar, "Kalian ngobrol, aku pergi kerja." Xander Ye tersenyum, "Oke." Dia pergi dengan Grace Nalan. Sesudah meninggalkan keluarga Ye, Xander Ye dan Grace Nalan melihat kota Huanggu lagi direnovasi. Setidaknya oleh ratusan ribu orang. Selain itu, banyak master paviliun Xianbao yang berdatangan dari semua dunia. Rakyat kota Huanggu terkejut dengan kemunculan para master. Banyak penduduk di kota Huanggu yang agak nggak puas dan berkonflik tentang pembongkaran kota. Tapi semua orang segera merasa puas dan berinisiatif membantu. Karena paviliun Xianbao memberikan banyak sekali. Apalagi sesudah pembangunan, mereka tetap bisa tinggal di sini. Ini seperti membangun rumah untuk mereka dan memberi mereka uang. Bahkan dalam jumlah banyak. Apa ada alasan menolak? Dalam pembongkaran kota, penduduk asli kota Huanggu lebih giat dibandingkan paviliun Xianbao. Sesudah Xander Ye dan Grace Nalan meninggalkan keluarga Ye, mereka memutuskan pergi ke Akademi Guanshuan. Keduanya nggak menggunakan portal transmisi, melainkan terbang dengan pedang. Di awan, Xander Ye lagi terbang dengan pedang dengan Grace Nalan di depan dia. Xander Ye merangkul pinggang Grace Nalan dan menembus awan dengan pedangnya. Di belakang mereka, gunung dan daratan kian kecil. Grace Nalan menatap lautan awan sembari terkekeh. "Aku sudah lama nggak bertemu guru." Xander Ye tersenyum. "Dia dulu bilang akan menjadi wali dalam pernikahan kita." Grace Nalan menggeleng sembari tersenyum. Lalu menggenggam erat tangan Xander Ye dan berbisik, "Kali ini kita menikah. Alam semesta nyata dan alam semesta botian." Xander Ye berujar, "Nggak apa-apa, ada ayah dan ibuku." Grace Nalan mengangguk, "Ada orang tua Xander di sini. Dia memang nggak perlu cemas. Alam semesta nyata, di aula dewa nyata, sebagian besar master alam semesta nyata hadir. Pemimpinnya adalah Menteri Zuo dan Menteri Wu. Alam semesta nyata tentu saja tahu kalau Xander Ye alam semesta Guanshuan akan menikah. Mereka berkumpul untuk membahasnya." Menteri Zuo berujar, "Coba katakan." Seorang kaisar agung berujar, "Aku rasa kita nggak perlu bergabung." Menteri Zuo menatap kaisar agung. "Kenapa?" Kaisar agung berujar, "Biarpun alam semesta Guanshuan dan kami adalah musuh bebuyutan. Sungguh memalukan kalau kita menyerang ketika orang menikah." Master makhluk dewa lainnya juga mengangguk. Kalau berhadapan langsung dengan alam semesta Guanshuan, mereka nggak keberatan. Tapi kalau menyergap, alam semesta nyata kayaknya nggak mampu menanggung rasa malu. Waktu itu Dewa Suram berujar, "Kita mungkin harus mengevaluasi ulang alam semesta Guanshuan." Semua makhluk dewa menatap Dewa Suram. Dewa Suram berujar, "Kita belum pernah menghargai alam semesta Guanshuan. Jadi kita rugi besar dalam konfrontasi terakhir." Makhluk dewa lainnya mengangguk. "Kali ini alam semesta nyata benaran lengah.
Ketika master keluarga yang dari alam semesta Guanxuan muncul, terlalu meremehkan alam semesta Guanxuan. Menteri Zuo berujar, masalah ini tanggung jawab aku. Semua makhluk dewa menatap Menteri Zuo yang berujar. Kita nggak hanya meremehkan senior alam semesta Guanxuan, tapi juga meremehkan Sander Ye. Sander Ye, wajah dewa suram seketika jadi dingin. Wajah makhluk dewa lainnya juga muram. Tentu saja mereka nggak melupakan kejadian ketika Sander Ye dan wanita berpakaian merah memasuki aula dewa nyata. Generasi muda alam semesta nyata mengalami kerugian besar. Bahkan Hago sang juara satu pun tewas. Kerugiannya terlalu besar. Menteri Zuo berujar, konflik kita dan alam semesta Guanxuan mungkin baru permulaan. Jadi, aku putuskan mulai saat ini alam semesta nyata memasuki persiapan penuh. Giat membina generasi muda. Tempat-tempat rahasia di alam semesta nyata akan dibuka untuk semua generasi muda mulai sekarang. Beri mereka lebih banyak kesempatan. Semua makhluk dewa mengangguk. Menteri Zuo berujar lagi, selain itu, sistem penghargaan diterapkan. Siapapun yang mencapai ranah peri Suiwe sebelum usia 20 tahun, akan diberi hadiah 10 juta esensi jiwa. Yang mencapai ranah kaisar dewa sebelum usia 20 tahun, akan dihadiahi 50 juta esensi jiwa. Yang mencapai ranah kaisar agung sebelum usia 20 tahun, akan dihadiahi 100 juta esensi jiwa dan 1 juta elemen asli. Juga bisa bergabung dengan 3 kompi utama. Semua orang tergoda bergabung dengan 3 kompi utama. 3 kompi utama tentu saja adalah kompi pengawalan dekat, pengawal senja dewa, dan kompi penaklukan. Ketiga kompi ini adalah impian dari makhluk dewa alam semesta nyata. Semua makhluk dewa saling memandang. Mereka tahu Menteri Zuo mau merekrut semua orang jenius di luar aula dewa nyata. Alam semesta nyata itu bersatu. Tapi seperti halnya alam semesta Guanxuan, banyak faksi besar dan kecil serta keluarga besar di alam semesta nyata. Biarpun semua sepertinya faktanya mereka juga punya pemikiran sendiri. Mereka juga punya jenius. Sekarang, Menteri Zuo mau memasukkan para jenius ini ke aula dewa nyata. Itu pasti akan membuat sekte-sekte itu dan keluarga besar itu menentang. Beberapa makhluk dewa jadi cemas. Dewa suram berujar, aku cemas akan ada perlawanan dari beberapa faksi. Menteri Zuo berujar, kalau begitu, hancurkan saja. Semua makhluk dewa tercengang. Menteri Zuo berujar tanpa ekspresi. Selama ini, keluarga dan sekte itu mendapat manfaat dari aula dewa nyata. Sekarang waktunya mereka berkontribusi. Kalau mereka nggak bersedia, lalu untuk apa mereka ada? Semua makhluk dewa diam. Menteri Zuo berujar lagi, keluarkan perintah ini atas nama dewa nyata. Bilang mereka, jenius keluarga mereka bukan hanya jenius mereka, tapi juga jenius dari seluruh alam semesta nyata. Kalau mereka bersedia mengabdi pada alam semesta nyata, aula dewa nyata akan berusaha semaksimal mungkin untuk melatih mereka. Dan gak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Dia berdiri, jangan cemas. Mereka gak akan melawan. Semua makhluk dewa menatap Menteri Zuo yang berujar. Aku punya ide, yaitu kita merekrut jenius dari puluhan ribu dunia dan dunia langit. Semua makhluk dewa terpana. Puluhan ribu dunia dan dunia langit adalah dunia yang diperbudak alam semesta nyata. Menteri Zuo berujar lagi. Semua jenius yang direkrut alam semesta nyata, nggak hanya akan dibina oleh alam semesta nyata, keluarganya juga akan dibebaskan dari upeti. Bahkan selama dia memenuhi persyaratan tertentu, keluarganya bisa menetap di alam semesta nyata, dan menikmati keuntungan khusus sebagai ketua pavilion. Semua makhluk dewa diam. Menteri Zuo melirik dan berujar, kalau kita lakukan, alam semesta Guanxuan yang akan lakukan. Enggak, mereka sudah lakukan. Jadi, demi menghindari seluruh puluhan ribu dunia dan dunia langit memihak alam semesta Guanxuan,
Aku putuskan untuk menunjukkan niat baik pada puluhan ribu dunia dan dunia langit. Keunggulan kita lebih besar dari alam semesta Guanxuan. Asalkan kita berinisiatif untuk merekrut mereka, maka puluhan ribu dunia dan dunia langit pasti akan terima. Menteri Wu berujar, aku setuju. Dewa Suram berujar, jadi keluarga dan sekte di alam semesta nyata akan merasakan krisis. Sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati aula dewa nyata. Menteri Zuo mengangguk, ya. Dewa Suram mengangguk, aku setuju. Makhluk dewa lainnya juga mengangguk. Sejujurnya mereka nggak terlalu memikirkan puluhan ribu dunia dan dunia langit. Bisa dikatakan kalaupun puluhan ribu dunia dan dunia langit ditambahkan, juga nggak akan menjadi ancaman bagi alam semesta nyata. Tapi mereka tahu kalau alam semesta nyata nggak menunjukkan niat baik pada puluhan ribu dunia dan dunia langit. Mereka pasti akan merapat ke sisi alam semesta Guanxuan. Kalau nggak ada alam semesta Guanxuan, mereka bisa mengabaikan puluhan ribu dunia dan dunia langit. Agar nggak menjadi sasaran seluruh jagat raya, alam semesta nyata memang harus melakukan beberapa perubahan. Menteri Zuo berujar lagi, selain generasi muda, kita juga bisa merekrut para master tua di puluhan ribu dunia dan dunia langit yang tipe sangat berbakat. Asalkan mereka mau bergabung dengan alam semesta nyata, kami bisa bantu mereka meningkatkan ranah. Seluruh makhluk dewa tergoda, generasi muda maupun generasi tua di puluhan ribu dunia dan dunia langit pasti ada yang sangat berprestasi. Seperti Master Pedang Abadi dan Kaisar Agung pantang menyerah. Sebagian orang terbatas prestasinya karena faktor lingkungan. Apalagi peradaban Budo di dunia mereka lebih rendah. Tapi kalau alam semesta nyata membantu mereka, mereka pasti bisa naik level. Langkah ini bisa menarik supermaster yang dalam jumlah tak terbatas ke alam semesta nyata. Rencana andalan Dewa Suram dan makhluk dewa lainnya melirik Menteri Zuo dengan hati berkecamuk. Mereka sekarang tahu alasan dewa nyata memberikan wewenang penuh pada Menteri Zuo untuk menangani alam semesta nyata. Menteri Zuo menoleh pada Menteri Wu. Menteri Wu yang akan tangani masalah ini. Kalau ada faksi di alam semesta nyata yang berani melawan, langsung bunuh. Menteri Wu mengangguk, paham. Dia berdiri dan pergi. Menteri Zuo menatap Dewa Suram dan berujar, Dewa Suram, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Dewa Suram bertanya, apa itu? Menteri Zuo berujar, kali ini Sander Ye menikah. Alam semesta nyata nggak akan beraksi. Tapi klan Botian belum tentu. Biarpun Darno Botian sangat kuat, dia sangat sombong. Dia baru saja bereinkarnasi. Dia nggak tahu jelas kekuatan alam semesta Guanxuan. Sesuai karakternya, dia mungkin nggak akan selidiki. Jadi kali ini, aku yakin ia pasti akan berulah. Dia berhenti dan berujar, bawalah sekelompok master ke medan perang maya nyata. Buat keributan besar dan ajak lebih banyak orang untuk membangun momentum. Tapi jangan bertarung. Ketika Darno Botian melihat kita ada gerakan, dia pasti akan melepaskan kewaspadaan terakhir. Lalu dengan tegas melancarkan serangan dadakan ke alam semesta Guanxuan. Dewa Suram mengangguk, paham. Dia berdiri dan pergi. Menteri Zuo menutup mata. Saat tiga kerajaan berperang, yang terbodoh akan mati duluan. Semua makhluk dewa bersambung.